Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, materi kita sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara adalah lupa profesi utama. Saya yakin masing-masing dari kita punya profesi utama, dan profesinya tentu berbeda-beda. Ada yang profesinya pedagang, ada yang profesinya apalagi karyawan, ada yang profesinya guru, ada yang profesinya mahasiswa, apalagi ada yang belum disebutkan profesinya, masih ada banyak. Apa? Ustadz. Bener antum. Iya, lupa malah. Ada yang lain? Rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya, bapak rumah tangga. Ada yang profesinya pengangguran, lupa nggak disebutin. Kalau di daerah kami pengangguran itu dapat istilah profesinya ternak teri. Apa itu Ustaz? Ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Jadi yang kerja istrinya. Nah, suaminya kerjaannya habis nganter anak, nganter istri, mancing. Kalau nggak mancing, main burung, burung dara. Kalau nggak main burung dara, gosok batu masih mending, itu ada pekerjaan itu. Nah, kalau enggak main layangan. Subhanallah. Profesinya kita beda-beda. Dan saya yakin masing-masing dari kita ketika menjalani profesi utama tersebut, pasti dia akan mengalokasikan waktu utamanya. Waktu utamanya kita masing-masing akan kita alokasikan untuk profesi utama kita. Masuk jam 7, pulang jam 4, ya, kecuali orang-orang yang gila kerja, ya, mungkin sampai malam. Dan saya yakin, ya, jarang di antara kita yang lupa kalau ditanya pekerjaannya apa. Ya, kalau ditanya kamu kerjanya apa, lupa, kayaknya nggak ada. Ya. Atau misalnya bukan ditanya sama orang, tapi lupa hari ini mau kemana. Ya, pernah nggak ada yang profesinya jadi pegawai di kantor misalnya, ya, jadi karyawan di kantor, pagi-pagi Anda mau kemana ya? Kayaknya nggak ada, sangat jarang sekali. Kenapa? Karena masalahnya profesi itu berkaitan dengan periuk rumahnya. Kalau misalnya dia nggak berangkat, maka rumahnya, dapurnya nanti nggak bisa nyala. Itulah kira-kira bagaimana kita mementingkan profesi utama kita yang bersifat duniawi.
profesi utama kita yang bersifat duniawi, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalokasikan waktu utama kita demi menjalani profesi tersebut. Akan tetapi lain cerita ketika kita berbicara tentang profesi utama ukhrawi kita, yang itu akan menentukan nasib kita di alam akhirat, yang itu membutuhkan waktu ratusan juta tahun, bahkan kehidupan yang abadi. Ketika kita berbicara tentang kehidupan dunia, kita akan mengalokasikan waktu kita semaksimal mungkin untuk memenuhi kehidupan yang cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Setelah itu mau kemana? Setelah itu kita akan memasuki suatu alam yang abadi, yang alam tersebut akan ditentukan bagaimana kita menjaga profesi utama ukhrawi kita. Apakah profesi tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, kita semuanya punya profesi sebagai hambanya Allah. Profesi yang satu ini seluruh penghuni langit dan bumi sama punya profesi yang satu ini, yaitu profesi sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla. Semuanya tidak ada bedanya, tidak dilihat status sosialnya. Pejabat hamba Allah, rakyat hamba Allah, mau atasan hamba Allah, mau bawahan hamba Allah. Gak ada bedanya dari status sosialnya, semuanya hamba Allah. Agamanya pun gak ada bedanya. Agamanya Islam atau non-Islam, semuanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bedanya ada yang taat, ada yang tidak. Gak dilihat juga apa sukunya, mau Jawa kek, mau apa? Batak kek, mau Dayak, mau Madura, semuanya hamba Allah. Gak dilihat warnanya, kulitnya mau hitam, mau putih, mau apa lagi? Emang ada kulit abu-abu? Hitam, putih, kuning, merah, iya, lawu. Apapun warna kulitnya, semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dilihat jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, dua tok ya. Ya. Sekarang katanya ada transgender. Apapun jenis kelaminnya, semuanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, semuanya mau tidak mau adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah tegaskan dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, yaitu dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku, untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat sebagaimana yang saya katakan tadi sering kita dengar. Akan tetapi ternyata masih banyak di antara kita yang belum faham betul makna ayat ini. Kalaupun sudah faham, yang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nggak banyak. Terus bagaimana Ustaz kita mengaplikasikan penghambaan kita kepada Allah supaya kita nggak lupa dengan profesi utama kita ini? Pertama, kita harus paham terlebih dahulu maksud dari beribadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah tidak sesempit yang dibayangkan sebagian orang. Sebagian orang yang terjangkiti virus yang namanya sekularisme, dia berusaha untuk mengkerdilkan makna ibadah. Ibadah itu cuma di mana? Cuma di masjid.
Ini orang-orang yang terjangkiti penyakit namanya sekularisme. Jadi mempersempit makna ibadah cuma di masjid saja. Sehingga kalau sudah ke pasar dia katakan, kalau misalnya ditegur nih, loh Pak itu kan gak boleh secara agama. Jangan bawa agama ke pasar. Agama itu tempatnya di masjid. Ini kurang memahami makna dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya penghambaan kepada Allah maknanya jauh lebih luas daripada seorang hanya sekedar sholat di masjid. Betul, sholat di masjid itulah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi amat disayangkan sebagian orang memahami ibadah hanya itu. Padahal kalau misalnya kita baca dalam Al-Quran, yang kata sebagian ulama merupakan praktek nyata dari ayat yang kita baca tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Disebutkan dalam ayat lain, surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 162. Surat Al-An'am ayat 162 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inna salati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Apa artinya nusuki? Sebagian ulama menerjemahkan ibadah, sebagian ulama menerjemahkan, menafsirkan sembelihan, kurbanku. Sesungguhnya salatku, kurbanku, wa mahyaya, apa? Hidupku, wa mamati, dan matiku. Buat siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Inilah praktek dari menghambakan diri kepada Allah. Jadi yang namanya kita menjadi hamba Allah artinya adalah seluruh hidup mati kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Saya akan kasih contoh. Saya akan kasih contoh nyata, real, gimana kita menghambakan kepada Allah. Yang pertama, sebagai suami dan istri. Sebagai suami dan istri. Ini di sini ada yang masih bujangan? Oh banyak. Gimana? Kita bahas nggak nih suami istri? Gak apa-apa ya. Ya buat bekal. Buat bekal. Yang sudah tinggal dipraktekkan. Banyak di antara kita ketika menikah, tujuannya semata-mata hanya untuk mencari ketenangan. Tujuannya semata-mata kalau yang laki-laki biar ada yang nyuciin baju. Biar kalau pulang ke rumah ada yang masakin. Biar kalau pulang ke rumah udah bersih. Ada sebagian orang tujuan nikahnya cuma itu saja. Memang itu salah satu tujuan, tapi bukan itu satu-satunya. Ada sebagian orang menikah karena pengen cuma dapat anak gitu saja. Jadi istrinya dijadikan pabrik anak. Sehingga saben tahun lahir. Sudah berapa usia pernikahannya? 10 tahun. Berapa anaknya? 11. Gimana itu caranya? Jadi bisa jadi kembar atau kesundul. Kesundul sama adiknya. Ini belum selesai udah kesundul lagi. Subhanallah. Jadi orang ketika menikah dengan istrinya, bagaimana dia memposisikan sebagai hamba Allah ketika menikah dengan istri atau suami? Jawabannya, aplikasinya adalah berusaha untuk bersikap dan menyikapi pasangan sesuai dengan aturannya Allah. Jadi bagaimana sih kita menjadi suami atau istri yang tetap menjadi hamba Allah? Caranya adalah sebagai suami dan istri kita harus mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai suami kita punya kewajiban untuk memberikan apa? Nafkah kepada keluarga. Ma'ruf ini. Walaupun ada sebagian orang, subhanallah,
Saya pernah beberapa orang datang ke rumah, entah ada yang datang, ada yang SMS, ada yang telepon mengeluhkan tentang suaminya yang rajin sekali untuk sedekah sama fakir miskin, tapi pelit sekali sama istrinya. Ibu senang ini. Ya, ada sebagian orang saya sampai heran ya. Saya sampai heran, ini orang kok bisa-bisanya sama orang lain dia dermawan, sama istrinya super pelit. Dia tidak memahami bahwa ketika dia bekerja kemudian memberikan nafkah tersebut kepada istrinya, itu adalah ibadah. Itulah luar biasanya ajaran Islam. Orang bekerja dapat duit, dapat pahala, subhanallah. Kok bisa Ustaz? Niatnya. Gak tahu tadi pagi berangkat kerja niat nggak? Niatnya gimana Ustaz? Nawaitunya gimana Ustaz? Sebenarnya niat mencari rizki yang halal buat keluarga supaya keluarga terjaga kehormatannya. Cukup. Ana yakin banyak di antara kita menjalani profesi utama duniawinya, ya. Sebelum berangkat kerja, ana yakin banyak di antara kita yang lupa itu. Benar nggak? Benar nggak? Ngaku benar nggak? Coba tadi pagi siapa coba yang niat? Ya, mau kerja niat siapa? Ada nggak? Tuh kan? Nah, banyak di antara kita yang lupa. Subhanallah, padahal ini adalah ladang pahala yang setiap hari akan bisa kita dapatkan dengan bekerja. Allahu Akbar. Jadi jangan dipikir Islam itu hanya di masjid saja, ya, nunggu belas kasihan dari orang lain. Oh, enggak. Islam adalah agama yang memotivasi umatnya untuk bekerja, untuk menjaga kehormatan dirinya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan min hatab. Andaikan kalian wahai umatku mencari kayu bakar, naik ke gunung, ngumpulkan kayu-kayu bakar, kemudian dia gotong, ya, dia pikul, dia panggul itu kayu bakar dari puncak gunung, dia jual di pasar, dapat 3.000, 6.000, 10.000. Nabi SAW mengatakan orang yang seperti ini lebih terhormat daripada orang yang minta-minta. Jadi bekerja sebagai seorang suami, ketika dia bekerja untuk menafkahi istrinya dengan niat yang benar, dia sejatinya sedang menghambakan dirinya kepada Allah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menggambarkan bagaimana terhormatnya mencari nafkah. Wahai para suami, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Nabi SAW mengatakan, membandingkan antara infak. Yang pertama kata Nabi SAW, dinar. Apa dinar? Emas, duit emas. Dinar yang kalian infakkan di jalan Allah untuk jihad, satu. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dua, adalah dinar yang kalian infakkan untuk memerdekakan budak. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dinar yang kalian sedekahkan untuk fakir miskin. Sudah berapa? Tiga. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Yang keempat, dinar yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian, anak dan istri kalian. Nabi menjelaskan 4 jenis infak. Yang pertama untuk apa tadi? Jihad fisabilillah. Yang kedua, memerdekakan budak. Yang ketiga, fakir miskin. Yang keempat, buat keluarga. Mana di antara 4 ini yang paling afdal? Dengar baik-baik. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik,
Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian. Inilah kita sebagai seorang hamba Allah manakala kita menjalani tugas kita sebagai seorang suami. Istri juga seperti itu, sama, istri juga seperti itu. Istri yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah adalah istri yang menjalani tugasnya sebaik-baiknya kepada suami. Sekitar 1 minggu yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, pagi-pagi ada orang datang ke rumah. Dia cerita, Ustadz, saya ini usia pernikahannya 5 tahun. Akan tetapi subhanallah sekarang nasib pernikahan saya ini kayak telur di ujung tanduk. Kenapa? Istri saya ini Ustaz rajin banget ngaji. Loh, bagus. Bagus rajin ngaji. Iya Ustaz. Tapi gara-gara rajin ngaji ini Ustaz, pekerjaan rumah terbengkalai Ustaz. Pekerjaan rumah terbengkalai. Cucian numpuk Ustaz. Saya yang nyuci kata dia. Pernah suatu hari saya lagi sakit Ustaz. Lagi sakit. Sakit kan butuh dirawat ya. Saya lagi sakit Ustaz. Istri saya mau berangkat ngaji. Ya. Mau ditinggal saya Ustaz sama istri saya. Katanya ini kan saya mau cari akhirat. Jadi ketika dinasehati sama suaminya, "Loh kenapa Bu, ini kan kewajiban." "Iya Pak, yang namanya ngurus rumah tangga itu kan sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau ngaji kan sifatnya apa? Ukhrawi. Kita cari surga Pak." Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak atau belum memahami hakikat dari sebagai seorang istri. Wahai para istri, di antara pintu surga kalian adalah di dalam rumah. Bahkan kalau ngurusi rumah tangga maaf kurang becus, bisa jadi Anda akan terhambat untuk masuk surga walaupun rajin sholat, rajin puasa. Siapa yang ngomong itu Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Seandainya wanita rajin salat 5 waktu, 1 kriteria yang pertama. Yang kedua, wasamat syahraha, dan berpuasa Ramadan dengan rutin, kecuali kalau berhalangan. Kriteria yang ketiga, wahafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat, lihat yang keempat. Wa ata'at zaujaha, dan istri tersebut taat kepada suaminya. Berapa kriteria? 4. Harus dipenuhi semuanya. Kalau 4 kriteria ini dipenuhi, qilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada wanita tersebut, silahkan masuk ke surga lewat pintu manapun yang kalian atau engkau inginkan. Bebas, mau masuk lewat pintu 8 surga, mau lewat pintu pertama, kedua, ketiga, ke-8, terserah. Berapa syaratnya? 4. Jadi Anda wahai para istri menghambakan diri kepada Allah sebagai seorang istri dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya di rumah. Mengurusi anak, ya, mengurusi suami, mentaati perintah suami, tetap ngaji tetap. Ya, jadi yang sampai nanti dikatakan berarti di rumah terus, masak terus, ngaji, ada waktunya ngaji. Ya. Bahkan pada suatu hari Nabi SAW pernah kedatangan seorang wanita. Ya, setelah konsultasi wanita tersebut ditanya, "Kamu sudah nikah belum?" "Sudah."
Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Wahai Rasul, saya akan berusaha maksimal untuk melayani suami saya, kecuali kalau saya pas tidak mampu. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, pesan kepada wanita tersebut, unzuri aina anti minhu. Perhatikan baik-baik bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu. Kenapa wahai Rasul? Fa innahu jannatuki au naruki. Ketahuilah wahai wanita, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini contoh yang pertama. Menghambakan diri kepada Allah sebagai seorang suami dan istri. Baik. Contoh yang kedua. Menghambakan diri kepada Allah sebagai seorang atasan. Ini berarti kita bicara di mana nih? Di pekerjaan. Antum kan ada yang atasan, ada yang bawahan. Nanti kita bicara bawahan nanti. Sekarang kita bicara apa dulu? Atasan dulu. Bos, apa lagi? CO, ya, apa lagi? Apa? Juragan, ya, betul. Ada lagi? Majikan, ya. Ini kita semuanya masuk itu dalam kategori. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah sebagai seorang atasan? Sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, memperhatikan kesejahteraan siapa? Bawahan. Yang kedua, memperhatikan perilaku dan ibadah mereka. Ini penghambaan diri kepada Allah sebagai seorang atasan. Contohnya. Jadi ketika kita menjadi seorang atasan, perhatikan satu, kesejahteraan karyawan, kesejahteraan bawahan, ya, kesejahteraan pembantu. Yang kedua, perhatikan perilaku dan ibadah mereka. Kita bahas yang pertama dulu, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Rasulullah SAW memberikan sebuah pesan yang luar biasa bagaimana seharusnya atasan memperhatikan bawahannya. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berilah karyawan kalian upahnya sebelum kering keringatnya. Subhanallah. Ustaz, gimana Ustaz? Berarti kita nunggu ini karyawan ini mumpung belum kering ini kan. Ya enggak seperti itu. Ini maksudnya adalah harus tepat waktu. Ini sebagian bos ini sukanya ngundur-ngundur. Sudah diundur, disunat pula. Ya. Ketahuilah bahwasannya manakala kita menjadi atasan dan kita mengaku sebagai hambanya Allah, maka kita harus memperhatikan kesejahteraan karyawan kita. Kenapa? Selain itu adalah perintah agama. Selain itu memang perintah agama, kewajiban agama. Selain itu juga sebenarnya memperhatikan kesejahteraan karyawan itu menguntungkan usaha kita. Kok bisa Ustaz? Iya. Menguntungkan usaha kita secara logika maupun secara dalil agama. Secara logika ya namanya karyawan. Kalau karyawan kesejahteraannya terpenuhi, gimana kerjanya? Semangat, ya enggak? Ya enggak? Enggak jawab iya nanti sama karyawan. Kalau karyawan dipenuhi kebutuhannya, ya, cukup untuk makan, untuk minum, bisa nabung dikit-dikit. Masa depannya ada, bisa kepikiran walaupun bukan jadi pegawai negeri, ada apa namanya? Pensiun, ya, ada pensiun. Kemarin anak ngisi di sebuah, masya Allah, swasta, ya, usaha swasta semacam tempat rekreasi, ya, tempat rekreasi di daerah saya. Saya tanya ngisi di depan karyawan, dia cerita, Ustaz ini sampai karyawan saya ini Ustaz, saya kasih
pensiunan. Masya Allah, saya bilang, karyawan swasta ada pensiunannya. Dan mungkin di sini juga ada, perhatikan yang seperti itu. Jadi sebenarnya ketika seorang atasan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, bukan hanya menjalankan perintah agama, tapi juga menguntungkan usahanya. Ini tinjauan logikanya. Secara wahyu Nabi kita SAW mengatakan bahwa rizkinya kita itu sebenarnya tergantung orang-orang kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai jayyid, dinilai kuat oleh Imam Nawawi, Rasulullah SAW mengatakan, innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ini mendapatkan rizki dan mendapatkan pertolongan dari Allah lantaran orang-orang lemah yang ada di sekeliling kalian. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita dapat rezeki itu karena ada orang-orang lemah di sekeliling kita. Kalau nggak ada orang-orang lemah, kita mungkin nggak dapat rezeki. Itu sebenarnya logis banget. Coba sekarang, tuan tanah, punya tanah ratusan hektar, bisa menghasilkan? Kalau nggak ada kuli, bisa nggak? Nggak bisa. Orang punya perusahaan gede, kemudian nggak punya karyawan, jalan perusahaannya? Enggak. Makanya para atasan ini, maaf, kalau jalan itu jangan petenteng. Ya. Sesungguhnya bawahan-bawahan kita inilah yang membantu kita untuk mendapatkan rezeki. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dari bawahan-bawahan kita tidak akan mendapatkan rezeki. Kepala sekolah, ya, mentang-mentang kepala sekolah asal main pecat. Ya. Terlambat dikit pecat. Padahal kepala sekolahnya juga suka terlambat. Jangan berbuat sewenang-wenang walaupun Anda sebagai atasan. Ini adalah sebagai atasan, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, memperhatikan perilaku dan ibadahnya karyawan. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Ya, bos nggak perhatikan karyawannya sholat apa nggak sholat. Saya pernah ngisi pengajian di suatu pabrik, karyawannya sampai 6.000 atau 7.000 orang atau bahkan lebih. Tempat sholatnya musola. Tempat sholatnya musola yang cukup untuk 50 orang. Dikasih waktu untuk sholat setengah jam. Gimana coba? Cukup nggak? Nggak mungkin. Kalau sampai ada karyawan tersebut yang nggak sholat gara-gara waktunya nggak cukup dan tempatnya nggak cukup, ente sebagai bos akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Berarti kalau misalnya 6.000 orang, masjid 50 orang, berarti sisanya berapa tuh? Sudah katakanlah bisa sholat 1.000, sisanya 5.000 misalnya. 5.000 orang nggak sholat, ente ditanya sama Allah nanti pada hari kiamat. Berat Ustaz ya jadi atasan. Makanya apa? Makanya jadi atasan yang baik. Bukan makanya jangan jadi atasan. Makanya jadi atasan yang baik. Perhatikan karyawan itu. Ibadah mereka harus kita perhatikan, walaupun itu pembantu rumah tangga. Ada sebagian orang nggak memperhatikan, hatta pembantu rumah tangganya nggak diperhatikan. Sholatnya gimana? Ya, ibadahnya gimana? Apakah menutup aurat atau tidak? Ya, peduli amat kata dia. Yang penting kerjaan rumah selesai. Oh enggak. Setiap orang yang berada di bawah kekuasaan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum
ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang anak buahnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting, kita harus mulai memikirkan supaya anak buah kita mau sholat gimana caranya. Kalau perlu pakai insentif, siapa yang sholatnya 5 waktu gajinya tambah, boleh, tidak apa-apa. Iya. Siapa yang mau ninggalin rokok, ya, akan ditambah gajinya. Ya, masya Allah. Ada sebagian orang seperti itu. Siapa yang pakai jilbab, ya, maka akan ditambah gajinya, dikasih insentif. Tidak apa-apa. Ustaz, nanti kalau kayak gitu dia pakai jilbabnya cuma di kantor aja Ustaz, kalau di rumah nggak pakai jilbab. Terserah dia, antara dia sama Allah. Yang penting di kantor, di depan kita, ketika dia masih berada di bawah kekuasaan kita, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau kayak gitu juga, kalau dikit-dikit insentif, sholat kasih duit, kemudian puasa kasih duit, baca sholawat kasih duit, apa-apa kasih duit, dikit-dikit kasih duit Ustaz. Nanti kalau kayak gitu nanti ketergantungan Ustaz sama duit. Bukan cuma di situ kewajiban kita, bikin pengajian di kantor, sehingga ada sinergi, duitnya jalan, pengajiannya jalan. Ustadznya dipeseni, Ustadz tolong ini Ustadz disadarkan tentang kewajiban sholat, ya. Nanti lama-lama akan sadar. Ustadz kayak gitu tuh dikerjain sama Nabi nggak? Dikerjain sama Nabi SAW. Ya, pernah Nabi SAW ngajak orang masuk Islam. Ada seorang pembesar Quraisy namanya Safwan bin Umayyah. Siapa namanya? Safwan bin Umayyah. Kisah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim diceritakan ada seorang pembesar namanya Safwan bin Umayyah. Nabi SAW pengen banget orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW melakukan pendekatan, dikasih oleh Rasul SAW orang ini 100 ekor onta. Kalau onta harganya 15 juta, berarti dikasih berapa? 1,5 miliar. Belum masuk Islam, belum mau masuk Islam. Bayangkan, dikasih 1,5 M. Kalau kita udah ngasih gitu gimana? Tarik lagi kan? Sama Nabi SAW tambahi lagi 100 ekor unta lagi. Berapa berarti? 3 M. Belum masuk Islam. Akhirnya ditambah lagi yang ketiga, 100 ekor unta lagi, baru masuk Islam. 4,5 miliar untuk mendakwai 1 orang. Ustaz, nanti tergantung dong. Enggak. Setelah dikasih itu digembleng sama Nabi SAW, diisi pengajian, sampai diceritakan efeknya. Kata Safwan, sebelum aku masuk Islam, Nabi Muhammad ini orang yang paling aku benci di muka bumi. Setelah aku masuk Islam, Nabi Muhammad berubah menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi. Dia efek. Makanya sengaja saya dahulukan berbicara tentang kesejahteraan sebelum memperhatikan ibadah dan perilaku. Itu maksud aneh. Ketika kita memperhatikan kesejahteraan karyawan, mudah diomongin. Jangan kemarin udah naikin gajinya, masa nggak mau sholat? Nah, kita sudah menanam jasa di dalam jiwa karyawan kita, sehingga untuk kita arahkan dengan izin Allah akan lebih baik. Isya jam berapa? Jam 7:02. Ya. Kita lanjutkan insya Allah, masih ada 1 contoh lagi. Nanti habis Isya masih ada 1 contoh lagi, yaitu menjadi hamba Allah sebagai seorang pekerja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah pada Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'd. Kepada jamaah yang punya mobil Mazda putih B1050 PKX, lampunya menyala. Tadi kita sudah menyampaikan berapa contoh? 2. Yang pertama, menjadi hamba Allah sebagai suami atau istri. Yang kedua, menjadi hamba Allah sebagai atasan. Contoh yang ketiga, menjadi hamba Allah sebagai pekerja, apapun bentuk pekerjaannya, entah itu sebagai karyawan atau sebagai guru atau sebagai pegawai, apapun pekerjaannya. Ketahuilah bahwa agama kita mengajarkan kepada kita apapun pekerjaan kita, kita harus menjalankan pekerjaan tersebut dengan penuh profesionalitas. Alias kita harus mengerjakan dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Jadi kalau kita betul-betul hamba Allah, maka dalam bekerja kita harus berusaha untuk profesional. Dalam arti pekerjaan kita harus berkualitas. Dan agama kita mengajarkan hal tersebut. Jangan dipikir orang Islam itu kalau bekerja sembarangan, enggak. Semakin seorang paham agama, semakin sering ngaji, seharusnya pekerjaannya harus semakin baik. Makanya amat disayangkan, ada sebagian kalangan, ada sebagian orang ketika menjalankan pekerjaannya, semakin lama ngaji malah pekerjaannya semakin gak becus. Hati-hati. Akan tapi alhamdulillah di sebagian tempat justru sebaliknya. Semakin ngaji, ya, akan semakin bagus pekerjaannya. Sehingga dari pihak atasan mengacungkan jempol, nggak pernah melarang orang untuk ngaji, karena justru semakin ngaji semakin bagus pekerjaannya, semakin amanah dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang harus dipertahankan. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa agama kita memerintahkan penganutnya untuk berkualitas dalam bekerja. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabballahu an yutqinahu." Seorang hamba manakala dia melakukan sesuatu perbuatan, maka Allah suka seandainya hamba tersebut menjalankannya dengan baik. Jadi kalau bekerja itu usahakan jangan asal-asalan. Yang penting selesai. Kan ada sebagian orang seperti itu. Jadi guru yang penting kurikulumnya habis. Ya. Jadi tukang nyuci motor atau mobil yang penting basah. Ya, yang penting basah, mendingan dihujan-hujanin aja, yang penting basah. Jadi marbot masjid yang penting asal nyapu. Ya. Gosok kamar mandi, gosoknya formalitas. Tahu nggak gosok formalitas? Sok, nggak tahu di situ masih hijau warnanya atau apa, nggak peduli. Ini bukan tipe muslim yang ideal. Makanya kalau kita ingin punya pekerjaan yang berkualitas, maka kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Al-Quran banyak berbicara tentang profesi, banyak berbicara tentang pekerjaan.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penggembala kambing. Tentang penggembala kambing. Yaitu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau sempat membantu dua putrinya Nabi siapa? Zakaria. Pemain bola yang baru pindah grup, hafal nggak? Kalau hafal keterlaluan, Nabi nggak hafal. Nabi siapa? Syuaib. Bagus. Nabi Syuaib. Setelah melihat kualitas pekerjaannya Nabi Musa alaihissalam, salah satu di antara putri tersebut berkata kepada bapaknya, qalat ihdahuma. Salah satu di antara dua putri tersebut berkata kepada bapaknya, ya abatistajirhu, wahai bapakku, jadikanlah Musa ini sebagai pekerja, membantu kita. Apa alasannya wahai putriku? Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Wahai bapakku, sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan yang bisa dipercaya. Ini karakter. Jadi pekerja karakternya adalah bisa dipercaya dan kuat. Jadi kuli nggak kuat, gimana mau jadi kuli? Contoh yang lain, ya. Seorang nabi yang minta diangkat untuk menjadi staf keuangan negara, bendahara. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau menawarkan dirinya kepada raja, apa alasannya? Qala ij'alni ala khazainil ardh. Wahai raja, angkatlah aku menjadi staf keuangan negara. Kalau sekarang menteri keuangan. Apa alasan kamu wahai Yusuf? Inni hafizun alim. Wahai raja, aku adalah orang yang pandai untuk menjaga, alim, dan punya pengetahuan yang cukup. Lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan kriteria kalau kita jadi pekerja apapun bentuknya. Contoh yang lain, panglima perang. Allah bercerita tentang suatu kaum yang meminta kepada nabinya seorang panglima untuk melawan seorang raja yang namanya Raja Talut. Raja siapa? Talut. Mereka pun meminta kepada nabi tersebut, kepada nabi mereka. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Maaf, ini kebalik. Talutnya yang jadi raja, jadi panglima. Jadi Nabi ini mengatakan kepada kaumnya bahwa kalian akan berhadapan dengan suatu kaum yang mereka luar biasa kekuatannya. Maka mereka pun, para kaum itu, minta kepada nabinya, wahai Nabi, tolong angkat kepada kami, angkat untuk kami seorang panglima. Maka Nabi tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah memilih Talut sebagai panglima kalian. Maka mereka protes. Itulah Bani Israel, sukanya protes. Maka mereka memprotes kepada nabinya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kaumnya protes kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa yang dijadikan sebagai panglima adalah Talut? Padahal kami lebih berhak untuk menduduki posisi tersebut. Sedangkan Talut ini bukan orang yang berada, miskin.
Ini menunjukkan bahwa orang miskin pun bisa jadi pemimpin. Nggak tahu kalau di negeri antah berantah, nggak punya modal, jangan bermimpi jadi pemimpin. Maka apa jawaban dari Nabi mereka? Lihat jawabannya. Qala innallaha astafahu alaikum. Allah yang milih dia untuk menjadi pemimpin kalian. Allah yang milih Talut untuk menjadi panglima kalian. Alasannya apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Karena Talut ini punya kelebihan ilmu dan fisik. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Berarti tadi kita cerita tentang pengembala kambing. Nabi siapa? Nabi Musa. Kita bicara tentang bendahara. Nabi Yusuf. Kita bicara tentang panglima perang. Siapa? Talut. Dari sekian karakter tersebut kita coba untuk simpulkan bahwa seorang muslim yang ideal ketika dia menjadi pekerja, dia harus memiliki 3 kekuatan. Berapa kekuatan? 3, minimal 3. Yang pertama kekuatan fisik. Yang pertama kekuatan fisik. Yang kedua kekuatan pengetahuan. Ya, makanya tadi Nabi Yusuf mengatakan inni hafizun alim, punya ilmu. Jadi nggak cukup hanya sekedar kuat fisiknya. Kuat fisiknya ya, nggak bisa ngitung. Ya, suruh jadi kuli, tolong ini angkatin 10, nggak bisa ngitung, tahu-tahu ngangkatin 11. Ya. Punya ilmu pengetahuan, kekuatan pengetahuan. Yang ketiga kekuatan amanah. Pinter tok tapi nggak amanah, wah bahaya ini. Ya, makanya maling yang pinter sama maling yang bodoh bahaya mana? Maling yang pinter sama maling yang bodoh bahaya mana? Maling yang pinter. Kalau maling bodoh paling nyolong sandal, nyolong ayam, nyolong apa? Jemuran. Kok antum tahu ya? Kalau maling pinter nyolong duit miliaran rupiah. Ya. Makanya pinter gak cukup, kekuatan pengetahuan gak cukup, kekuatan fisik gak cukup, harus ada kekuatan amanah. Maka praktekkan di dalam setiap pekerjaan antum, apapun pekerjaan kita. Jadilah orang yang kuat ilmunya, pengetahuannya, selalu mengembangkan pengetahuan kita. Jadi desainer, ya, jadi kontraktor, ya, jadi arsitek, terus kembangkan pengetahuannya. Jadi satpam pun juga berusaha untuk mengetahui trik-trik maling yang terbaru. Bukan untuk nyolong, untuk mengetahui kalau ada maling datang, gimana caranya, triknya maling sekarang gimana. Jadi polisi terus mengembangkan pengetahuan, amanahnya terus ditingkatkan, apalagi ketika jenjang jabatan itu semakin tinggi. Semakin tinggi jabatannya akan semakin berat dan kuat godaannya. Karena lahannya akan semakin basah. Kemarin kering-kering basah, sekarang basah-basah kering. Ya, lebih banyak basah, hati-hati. 3 kekuatan yang harus kita perhatikan. Jadi intinya pengajian kita hari ini, apapun pekerjaan kita, kita jangan lupa profesi utama kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana Ustaz? Apapun yang kita lakukan, ingat kita ini hamba Allah. Berarti apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan garis yang digariskan oleh Allah. Ente sebagai pejabat, ingat ente hamba Allah. Makanya amanah, jangan khianati amanah tersebut. Ente sebagai guru, ingat ente hamba Allah, jalankan tugas itu sebaik-baiknya. Ente sebagai ustadz, ingat bahwa ente juga hamba Allah. Ente jalankan ini untuk
memenuhi kewajiban sebagai seorang dai yang menyampaikan ilmu agama ini kepada orang lain. Apapun profesi kita, ingat profesi utama kita sebagai hamba Allah. Berarti kita harus belajar dong kalau gitu. Betul. Jadi guru yang sesuai dengan aturan Allah bagaimana? Jadi pedagang, jadi bisnismen yang sesuai dengan aturan Allah bagaimana? Jadi polisi yang sesuai dengan aturan Allah bagaimana? Jadi tentara yang sesuai dengan aturan Allah bagaimana? Setiap pekerjaan yang kita lakukan sebagai anak yang menjadi hamba Allah bagaimana? Sebagai orang tua sekaligus hamba Allah bagaimana? Ini semuanya membutuhkan untuk kita pelajari, sehingga kuncinya setelah kita sadar bahwa kita hamba Allah, maka kita harus menghadirkan perasaan ini di setiap aktivitas kita. Kemudian kita berusaha untuk mencari tahu aturan Allah itu bagaimana dalam aktivitas kita, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar dan belajar. Semoga bermanfaat. Waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Bagaimana hukumnya jika seorang istri ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, jika tidak diperkenankan, bagaimana baiknya sesuai ajaran Allah dan tuntunan Rasul SAW? Tidak diperkenankan oleh siapa? Ya, oleh suami. Kalau tidak diperkenankan oleh suami, coba diajak diskusi alasannya apa. Kalau alasannya syar'i, ya, karena pekerjaan yang akan Anda lakukan akan mengakibatkan pekerjaan rumah tangga terbengkalai, atau alasannya karena pekerjaan yang dipilih, pekerjaan yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan, praktek-praktek yang menyelisih syariat, campur baur misalnya antara laki dengan perempuan, maka Anda wajib taat kepada suami. Wajib taat kepada suami. Akan tapi seandainya alasannya bukan alasan yang bisa diterima, misalnya dia bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dengan baik, pekerjaannya yang dia lakukan untuk membantu suami bukan di tempat-tempat, untuk membantu orang tua bukan di tempat-tempat yang di dalamnya ada campur baur laki-laki perempuan, misalnya pekerjaannya di rumah, misalnya bisnis online misalnya, dan dilarang sama suami, coba diajak diskusi baik-baik. Suami diajak diskusi baik-baik, semoga beliau terbuka. Seandainya belum terbuka, maka ya bersabarlah sampai hati suami terbuka. Atau meminta kepada suami, kalau memang ada kelebihan rezeki, sebagiannya untuk membantu siapa? Orang tua. Bagaimana jika seorang suami lupa akan tugasnya dalam membimbing keluarga di jalan Allah? Contoh, sering tidak sholat, selalu berkata kasar. Jika diingatkan, istrinya malah dipukul. Apa yang harus istri lakukan selain berdoa? Diingatkan dengan cara yang baik, kemudian memilih waktu yang tepat untuk mengingatkan. Ya, milih waktu yang tepat untuk mengingatkan. Jangan sampai mencari waktu-waktu yang memang hati suami itu kondisinya sedang tidak nyaman. Contoh, baru pulang kantor, baru pulang kerja, sumuk-sumuk, ya, panas-panas, capek, tahu-tahu langsung dinasehati. Kemudian bahasanya juga kadang-kadang kurang baik. Ya, pilih kata-kata yang baik. Tetap dinasehati. Kalau memang sulit dengan kata-kata, pakai SMS. Ya, kalau nggak pakai SMS, pakai WA. Aneh ya, satu rumah WA. Ada sebagian orang sulit untuk ngomong langsung. Ada sebagian orang diciptakan oleh Allah sulit untuk ngomong, akhirnya pakai WA, hanya pakai surat. Mungkin itu terjadi, ya, mungkin terjadi. Ya. Atau pakai buku, misalnya buku ditaruh di situ, siapa tahu suami mau baca. Atau setelin radio, ya, nyetel radio juga gak usah ngomong, nih dengerin nih, gak usah ngomong gitu.
setel aja, pelan-pelan, dikit-dikit gitu kan. Siapa tahu ada yang masuk, 1 nasihat, 2 nasihat, ya, siapa tahu ada yang masuk. Nah, Ustadz tadi katakan lihat posisimu di hadapan suamimu karena dia adalah surga atau nerakamu. Bagaimana jika suami acuh tak acuh kepada istrinya? Padahal istri sudah berusaha menjadi istri yang soleh. Kok soleh? Solehah. Ya. Hubungan kami hanya seperti majikan dan pembantu. Suaminya ada nggak di sini? Kalau ada suaminya, alhamdulillah. Ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ya, istausu bin nisa'i khairan. Nabi berpesan, wahai para suami, aku wasiatkan kepada kalian, sikapilah istri kalian sebaik-baiknya. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa innaha awanin indakum. Sesungguhnya istri-istri kalian itu bagaikan tawanan. Tawanan itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Karena kita yang ngasih dia nafkah, dia tinggal di rumah kita, pakaian minta dari kita. Jadi dia mau kemana-mana sulit. Justru karena itulah kita harus berbuat baik. Karena istri kita bagaikan, bukan tawanan beneran ya, bagaikan apa? Tawanan. Sehingga kita harus berbuat sebaik-baiknya kepada istri kita. Dikisahkan bahwa Umar ibnul Khattab pernah dimarahi sama istrinya. Siapa yang dimarahi? Umar. Umar itu setan aja takut sama dia. Setan aja takut sama dia. Ya. Dimarahi sama istrinya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ya, diem aja. Diem aja, subhanallah. Ditanya kenapa ente seperti itu? Sesungguhnya jasa istriku itu terlalu besar untukku. Dialah yang melahirkan anak-anakku. Ini satu jasa ini sebenarnya udah cukup. Ya. Istri kita yang melahirkan anak-anak kita. Mau gantian? Dikira enak apa melahirkan? Bikinnya aja yang dipikirkan. Ya. Sesungguhnya istriku dialah yang melahirkan anak-anakku. Dia pula yang mengurusi urusanku di rumah. Maka sungguh jasanya terlalu besar. Ya. Jasanya terlalu besar untuk saya balas marah kepada dia. Subhanallah. Umar, ya. Umar ibn Khattab seorang panglima, seorang yang kuat, seorang yang perkasa. Akan tapi ketika masuk ke rumah berubah menjadi seorang suami yang sangat romantis kepada istrinya. Jadi kalau antum ya punya pekerjaan di luar, jadi bos, jadi dosen, jadi rektor, jadi jenderal, ya kalau sudah masuk ke rumah copot itu semuanya. Bintang berapa? Bintang 5 nggak ada. Bintang 5 itu hotel. Paling tinggi bintang 4. Ya. Jangan bikin aturan sendiri bintang 5. Ya. Copot itu semuanya itu, sudah lepas itu semuanya. Jadi bos, ya, jadi rektor, copot itu semuanya. Sekarang kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengayom buat isi rumah kita, istri kita, anak-anak kita. Terus kalau ternyata nggak hadir Ustadz suaminya, ini tadi kalau saya bicaranya kalau suaminya hadir. Sekarang kalau suaminya nggak hadir gimana Ustadz? Mohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kesolehahan anti bisa jadi bekal anti untuk masuk ke surga. Ya.
kalau memang suami seperti itu sikapnya selama dia masih sholat, ya tetap dinasehati tetap, ya sebaik-baiknya. Kemudian memperbaiki diri, mungkin ada yang kurang dalam diri, ya, mungkin kurang penampilannya, mungkin kurang masakannya, mungkin kurang bersih rumahnya, maksimalkan usahanya. Ingatlah bahwa yang Anda lakukan untuk mencari ridho suami, walaupun suami acuh tak acuh, apa yang Anda lakukan itu enggak dilupakan sama Allah. Ingat itu. Jadi sekalipun tidak ada timbal balik dari suami, jadi Anda sudah berusaha dandan, ya kadang-kadang Anda ingin nyambut suami kan, ya pakai baju yang masya Allah bagus, baunya wangi gitu. Suami lewat melihat, lewat. Ya Allah, sudah lama-lama dandan 1 jam Ustaz dandan di depan kaca. Suami masuk, nggak ada pujian, nggak ada apa. Suami ini penting ya. Wanita itu kalau dipuji apa? Seneng. Ya. Masuk ternyata istri cakep, masya Allah, bidadari turun dari langit. Gombal dikit. Bikin masakan spesial, ya. Jangan asal makan habis, setelah itu plak taruh piringnya. Puji, kasih pujian. Masya Allah, ini masakan ala restoran mana ini? Ini chef mana ini yang bikin nih? Seneng. Istri itu kalau dipuji seneng. Antum dipuji seneng nggak? Seneng kan? Antum dipuji seneng. Apalagi istri. Baik. Jikalau wanita mencari nafkah dengan niat sungguh-sungguh untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga, apakah juga termasuk menghambakan diri kepada Allah apabila kemudian beberapa tugasnya dia serahkan kepada orang lain atau pembantu? Apakah ini akan mengurangi nilai penghambaan dirinya kepada Allah? Perhatikan. Anda katakan ingin membantu suami dengan bekerja. Kemudian Anda serahkan pekerjaan itu kepada pembantu. Pembantu dibayar nggak? Dibayar. Daripada duitnya buat bayar pembantu, mendingan Anda berusaha untuk melayani suami semaksimal mungkin. Anda mencari duit, sudah dapat duit untuk bayar pembantu. Daripada sulit-sulit kayak gitu, mendingan pekerjaan pembantu ente kerjakan sendiri. Nggak perlu bayar pembantu. Bukannya nggak boleh pembantu, pembantu boleh. Ya. Yang penting sesuai dengan aturan agama. Ya, boleh. Kalau memang mendesak, diperbolehkan. Para ulama kita menjelaskan, Nabi SAW juga punya pembantu. Di antara pembantunya siapa? Anas ibnu Malik. Pembantunya Nabi SAW. Jadi nggak apa-apa punya pembantu. Tapi kalau memang nggak butuh, kenapa pakai pembantu? Ya, kenapa pakai pembantu? Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat mendesak, wanita membantu suaminya karena tidak cukup mungkin penghasilannya, ya, dan pekerjaannya sesuai dalam rambu-rambu syariat dan diizinkan oleh suami dan tidak menterlantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri. Itu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ustaz mau tanya, kalau suami menyembunyikan nafkah, tidak jujur, dan untuk dia sendiri, apakah boleh minta cerai? Apakah sesuai dengan syariat? Kalau suami nyari nafkah untuk diri sendiri, nggak sesuai dengan syariat. Ya, ini pertanyaannya minta cerainya atau perbuatan suaminya? Ya, kalau perbuatan suaminya cari nafkah untuk diri sendiri, ngapain nikah? Ya. Kalau cari duit untuk diri sendiri, makanya kalau ditanya apakah syar'i atau tidak, kalau memang sampai suami tidak memberikan nafkah sama sekali, sehingga Anda terlunta-lunta kehidupannya dan sudah dinasehati melalui sekian proses yang panjang, akan tetapi tidak juga ada hasilnya, ya solusi terakhir cerai.
Itu kalau memang sama sekali tidak bisa dinasehati. Tapi usahakan dinasehati terlebih dahulu. Semoga hatinya terbuka ya untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Ustadz, apakah menyediakan makan adalah tanggung jawab suami, sedangkan urusan rumah tangga lain adalah tanggung jawab istri, kebersihan rumah, pendidikan anak? Nyiapin makan maksudnya gimana? Suaminya yang masak gitu? Ya enggak lah. Ya kalau maksudnya mencari nafkah untuk duitnya dikasihkan kepada istri, iya betul. Ya. Orang Jawa mengatakan sandang, pangan, papan. Apa sandang? Pakaian. Pangan, makanan. Papan, rumah. Ya. Ini diantara tugasnya suami. Ya, kalau maksudnya dari menyediakan makan itu maksudnya adalah suami yang masak, ya bukanlah. Itu kewajibannya siapa? Istri. Kalau pendidikan anak itu kewajiban bersama. Walaupun tugas utama ada di tangan istri. Ya. Walaupun tugas utama ada di tangan istri, akan tetapi ya, tetap suami ini punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Karena kadang-kadang anak-anak itu sulit ya untuk dididik oleh satu orang saja, di mana istri biasanya lebih mengedepankan perasaan, sedangkan suami lebih mengedepankan rasio. Di mana istri biasanya suka mengedepankan kelembutan, laki-laki biasa mengedepankan ketegasan. Itu butuh untuk dipadukan. Ya, makanya harus ada. Sampai sebenarnya pekerjaan rumah tangga kayak nyapu, kayak nyuci, itu kalau memang ada waktu, ya, ada waktu luang, ada baiknya suami membantu pekerjaan istri. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasul SAW di rumah? Ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu kalau di rumah membantu istrinya. Ya. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW, kana yakhitu thawbahu. Ya. Jahit bajunya sendiri. Wa yakhsifu na'lahu, ngesol sandalnya sendiri. Ya. Wa yarfa'u dalwahu, dan juga ngangsu. Ngangsu itu apa? Ngambil air. Ya. Nabi SAW ngambil air. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW kadang-kadang bantu istrinya bikin adonan roti. Bikin adonan roti di rumah, bantu istrinya. Antum gimana? Bantu goreng kerupuk atau enggak? Istrinya lagi goreng kerupuk, iya anak bantu Ustaz, bantu. Nah kan bener kan? Bantu makan. Istri rampung goreng, masukkan kotak, kotaknya habis sudah. Istri rampung, ininya juga rampung. Bantu. Kalau memang ada waktu bantu. Ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada istri kita. Ustadz, suami besok mau pergi untuk acara farewell, perpisahan teman kantor keluar kota. Anak kurang sreg, karena idealnya di bulan Rajab sebaiknya banyak beramal. Apa yang harus anak lakukan? Itu sesuatu yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja sebenarnya. Jadi kalau memang akan menyebabkan tersibukkan dari sesuatu yang lebih bermanfaat dan dari kantor tidak diharuskan, ya baik-baik saja untuk memilih pekerjaan yang lebih bermanfaat, aktivitas yang lebih berpahala. Tapi kalau memang dari kantor, ya itu sesuatu yang diharuskan. Kemudian bisa meminimalisir acara-acara yang tidak syar'i di situ. Ya, ini juga penting.
Kadang-kadang biasanya acara-acara kayak gitu seringnya dibumbui dengan sesuatu yang sifatnya hura-hura. Ya, banyak mendekati maksiat atau bahkan sampai melakukan perbuatan maksiat. Kalau memang sampai seperti itu, ya minta izinlah sama kantor dengan alasan yang kira-kira tidak ya menimbulkan fitnah gitu. Ya, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak ada gitu-gitunya dan dari kantor mengharuskan, ya Anda seorang istri legowo saja, ya sambil dinasehati suaminya supaya di sana jangan lupa untuk beribadah dengan baik di jalan zikir kepada Allah. Ya di sana pun kalau ada sesuatu yang kurang pas, menasehati temannya sehingga tetap bisa beribadah dalam acara itu. Ustadz, bagaimana kalau saya harus pulang kampung karena ada kawinan kakak, tapi suami tidak bisa antar, jadi tidak ada mahram. Bagaimana Ustadz? Ya kalau tidak ada mahramnya, ya nggak boleh pulang, nggak boleh bepergian tanpa mahram. Kecuali kalau Anda punya anak Anda sudah balik, bisa dijadikan sebagai mahram. Tapi harus seizin suami, harus seizin suami. Kalau suami tidak mengizinkan tidak boleh. Ya. Kalau suami tidak mengizinkan tidak boleh. Apalagi pernikahan kakak. Ya. Kalau seorang wanita sudah menjadi istri dari seorang laki-laki, maka kewajiban utama dia adalah berpindah. Kewajiban taatnya berpindah dari orang tua kepada siapa? Kepada suami. Ini yang harus dipahami. Bukan berarti mengabaikan orang tua. Nah, bukan berarti mengabaikan orang tua. Kalau ada gesekan, ada benturan, maka harus suami yang didahulukan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.